Screen saya udah kelihatan, Pak. Pak David? Yap. Ini udah kelihatan ya, Pak ya? Udah. Oke. Jadi saya mau menjelaskan sedikit. Jadi ini adalah salah satu program di internal kita Bukitista. Kita punya namanya COVID Safe Certification Program atau kita singkat biasanya namanya CSC, Pak. Jadi program ini itu adalah intinya kita ingin mensertifikasi setiap properti yang ada di Bukit Vista yang gabung sama kita dan juga menerapkan adanya suatu standar baru yaitu COVID Safe yang standar cleanliness yang itu bagus untuk kita semua, di mana itu juga aman dari, kita bisa bilang aman dari COVID Safe. Now let's move. Jadi kenapa sih kita sampai melakukan adanya program ini? Kita ngelihat beberapa data yang itu berupa masalah juga di internal kita di Bukit Vista, hubungannya dengan Bukit Vista dan juga dengan relation kita dengan owner, yaitu adanya nggak ada booking dan nggak ada pendapatan. Semenjak adanya coronavirus outbreak ini kan kita sangat terimpact ya Pak ya, kayak Bukit Vista sekalipun juga kena impact-nya, bahkan hotel yang bintang 5 pun itu mereka semua akan kena impact dari ini. Bahkan kita bisa bilang ada yang zero occupancy, jadi kayak nggak ada bookingan sama sekali, nggak ada orang yang datang, nggak ada booking, nggak ada pendapatan dan lain sebagainya. Nah, kita juga melihat bahwasanya ini tuh sesuatu yang sangat imbasnya gede buat kita semua. Dan kita mulai di internal Bukitista, kita mulai cari tahu apa aja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan di sini. Kita berfokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol di Bukit Vista. Seperti apa? Seperti kayak kita hubungan dengan partner, kayak dengan community, dengan teman-teman, mungkin tamu, itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol, Pak. Makanya kita mau mencoba menerapkan standar baru ke teman-teman partner ini, biar mereka, kita dulu bilangnya sih, sekarang kita lagi jalan biar besok kita bisa lari. Jadi gitu sih Pak, simpelnya. Terus selain itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu seperti misalnya akses ke penerbangan atau lockdown di negara lain atau pelabuhan dan lain sebagainya, itu kan di luar kontrol Bukit Vista ya Pak ya. Jadi kita mau fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Terus kita di sini punya kesempatan Pak bahwa ini tuh timing yang sebenarnya tepat untuk kita melakukan ini. Kita melihat bahwa yang pertama itu kita bisa sebenarnya meningkatkan bookingan dari ini. Jadi ada selama ini. Jadi kalau dilihat mungkin ada beberapa tamu-tamu Bukit Vista sekarang itu mereka lebih cenderung long term booking. Dan itu sebenarnya masih menunjukkan bahwa kita masih punya potensi pasar di sini. Dan kita mau lebih memaksimalkan hal itu dengan adanya CSC program ini. Dan efeknya itu kan cukup panjang juga. Kalau kita mendapatkan booking, otomatis kita juga meningkatkan ranking listing kita di Airbnb. Selain itu kita juga melihat bahwa beberapa artikel yang saya cari dan mungkin teman-teman juga di internal Bukit Vista cari bahwa tamu-tamu sekarang itu akan lebih fokus ke sesuatu yang bersifat kebersihan dan safety dan lain sebagainya. Jadi mereka punya high preference yang lebih tinggi dalam hal ini. Nah, kita juga di sini punya kesempatan untuk menerapkan kebiasaan baru yang itu mendukung juga mengenai gimana sih kita menerapkan standar yang baru, keamanan yang baru, dan itu sebagainya, Pak. Nah, kita mau ngelakuin sekarang, kenapa? Karena ini adalah waktunya yang sangat tepat. Sekarang kan okupansi mungkin minim ya, Pak ya. Operasional juga otomatis minim. Kita cenderung untuk tidak melakukan apapun. Mungkin tadinya kita mungkin ada teman-teman housekeeping, katakanlah mereka harusnya bersih-bersih, kemudiannya mereka stop, nggak ngapa-ngapain. Di sini kita nggak mau teman-teman partner semuanya jadi idle terus nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Makanya kita mau tim internal Bukit Vista juga belajar, kemudian apa yang kita dapat dari pelajaran itu kita terapkan juga ke teman-teman partner, biar teman-teman partner juga bisa belajar tentang hal yang baru ini. Sebenarnya kita mau menawarkan dua solusi. Yang pertama itu sertifikasi terhadap properti sebagai COVID safe kalau sudah menerapkan standar yang baru. Kenapa kita mau menerapkan itu adalah biar apapun aktivitas yang berada di dalam villa itu aman. Di dalam villa itu ada siapa aja sih yang beraktivitas? Yang pertama ada guest, yang kedua ada staff, dan yang ketiga mungkin orang-orang lain yang orang ketiga yang berhubungan dengan orang pertama dan orang kedua. Nah, kita di sini fokusnya nggak cuma keamanan untuk tamu, Pak. Nggak cuma keamanan untuk tamu, misalnya COVID safe, terus ini aman untuk tamu. Tapi enggak, kita fokus juga ke teman-teman onsite team. Gimana onsite team juga, staff ini juga bisa istilahnya kita kayak menjaga mereka gitu Pak. Jadi
nggak semata-mata kita aman untuk tamu tapi nggak aman untuk onsite kita, tapi kita harus fokus kepada dua-duanya. Sebelum aku melakukan ini sebenarnya kita sudah coba ke 7 properti awal dan kita sudah dapat 3 properti yang certified COVID safe. Cuman yang 4 sisanya itu belum. Kenapa? Karena mereka lagi ada renovasi dan lain sebagainya. Pokoknya karena kepentingan vilanya mereka masing-masing. Kita sebenarnya udah melakukan beberapa kayak interview kecil-kecilan gitu Pak. Apa yang terjadi sama mereka sekarang ini? Kita menangkap 3 hal bahwa mereka sekarang belum tahu tentang standar yang baru. Mereka juga belum tahu tentang penggunaan alatnya, menggunakan apa, dan ini menyebabkan adanya potensi kontaminasi dari satu benda ke benda lainnya. Apalagi kita tahu bahwa coronavirus ini menyebarnya cukup cepat dan kayak gampang banget gitu kan Pak. Jadi kita mau mencoba fokus ke situ, dan karena sudah aku lakukan interview ini, jadi kita semakin bisa mendalam tentang apa sih yang seharusnya kita lakukan. Nah terus kan dalam CS ini, aku membagi ada 7 langkah, Pak. 7 langkah ini adalah langkah yang akan bersama-sama kita lakukan kemudiannya kalau mungkin Pak David atau owner-owner yang lain mau melakukan prosedur yang program yang baru ini. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi adalah sekedar semacam sosialisasi seperti ini sih, Pak. Kita sedang ada di langkah 1, orientasi. Terus kedua, mungkin kita akan mulai video training dengan cara memberikan link yang udah punya. Jadi kita sudah punya video untuk training itu, sudah dibuat sama Cing dan Wayana. Itu mengenai gimana sih cara membersihkan properti dengan baik dengan standar yang baru udah kita buat. Langkah ketiga adalah kita mau ngasih checklist untuk setiap properti. Jadi selain itu kita udah compile tuh Pak. Jadi checklist ini udah kita buat berdasarkan WHO, Airbnb, dan juga CDC. Kenapa kita pilih 3 company itu? Karena mereka bertiga adalah suatu company yang bisa kita ngomong standar. Jadi kita fokus ke situ dan kita udah bikin checklist atas hal itu. Di langkah kedua dan ketiga sebenarnya kita bisa lakukan secepatnya sih Pak. Tapi idealnya kita mau melakukannya itu mulai hari Jumat. Jadi mulai hari Jumat kita mau mulai adanya kayak training gitu Pak. Jadi semacam training itu buat ngasih tahu ke teman-teman onsite team, dimana nanti teman-teman harusnya gini, kita yang ngasih tahu. Terus kita move ke langkah keempat, audisi dan demo dari staff. Ini adalah kita seperti monitoring Pak sistemnya. Jadi kalau yang kita lakukan saat ini, kita feed call sama mereka, atau kedua mereka bisa ngirim video di mana teman-teman onsite staff itu lagi memperagakan cleanliness standard yang baru ini. Jadi kita mau memastikan betul bahwa mereka nggak cuma tahu, tapi mereka sudah bisa praktek. Maka dari itu kita mau melakukan monitoring tahap 4 ini. Langkah 4 ini kalau memang sudah kita anggap berhasil, kita sudah bisa mensertifikasi teman-teman. Jadi teman-teman partner. Jadi kalau kita lihat onsite staffnya udah melakukan ini sesuai dengan standar yang udah kita buat, bisa mensertifikasi mereka. Nah, langkah kelima adalah customisasi. Ini bisa kita lakukan ketika kita sudah dapat tamu. Kita berhasil melakukan CSC, kita sudah input sertifikasi di listingnya kita. Terus nanti kalau udah dapat tamu, kita mau customisasi, misalnya sebelum check-in kita mau telepon nih, teman-teman bisa kasih tunjuk nggak masih punya hand sanitizer, masih pakai masker, masih pakai gloves atau enggak. Kita bisa cek secara jadi ini sifatnya tetap dimonitoring, cuman kita lebih mau make sure bahwa mereka tetap melakukan standar ini. Nah, terus langkah ke-6 adalah transparansi. Kita mau sebenarnya kita sangat berharap teman-teman partner itu ngeprint checklist ini dan kemudian ditempel di properti, di mana nanti setiap tamunya itu bisa ngecek Pak. Jadi misalnya kita di checklist ini udah ngebersihin tentang kompor, tapi kita masih lihat kompornya masih kotor. Oke, berarti ini yang udah dicentang ini bohong dong berarti, atau mungkin salah atau bagaimana. Nah, kita bisa monitoring dari situ bahwa ternyata ini belum, mungkin kita selanjutnya harus seperti ini. Jadi kita kayak monitoring ini tetap kita lakukan secara jangka panjang buat menjaga bahwa standar ini tetap dilakukan sama teman-teman partner. Dan yang selanjutnya adalah sertifikasi, ini puncaknya. Jadi kalau tadi aku udah bilang sih di langkah keempat setelah kita monitoring pertama, kita sudah bisa melakukan sertifikasi. Dan kenapa sih Pak saya pengen banget teman-teman semua ini kesini, karena ini volunteeringnya tuh gratis gitu Pak. Jadi kayak nggak ada juga yang membayar, nggak ada
program-program yang harus kalau mau training gini-gini itu nggak ada Pak. Dan kedua kita juga melihat bahwa belum cukup banyak juga yang di Bali melakukan standarisasi seperti ini. Jadi kita mau jadi yang pertama untuk bisa melakukan program ini. Nah, tapi kita juga ada konsekuensinya, Pak. Kalau misalnya properti ini kita sudah sertifikasi, kemudiannya mereka melakukan pelanggaran atas hal itu, kita mentolerir sampai 2 kali peringatan. Kalau sudah 3 kali peringatan, itu kita akan mencabut sertifikasinya. Kalau sudah dicabut sertifikasinya, otomatis dia nggak punya sertifikasi lagi. Dan kalau mau mengulang sertifikasi yang kedua kalinya, kita baru mau mencoba merencanakan untuk dikenakan suatu biaya khusus, tapi kita belum sih Pak. Kenapa kita belum? Karena kita sangat berharap semua property owner itu sudah langsung bisa dalam sekali jadi dan nggak ada peringatan dan nggak ada pencabutan sertifikasi. Jadi seperti itu sih Pak fokus kita. Nah mungkin aku mau kasih tahu Pak, selain itu kenapa juga kita lakukan ini bahwa di market selanjutnya itu akan lebih fokus ke kebersihan yang lebih. Ini sebenarnya udah dilakukan juga sama beberapa company besar kayak misalnya JW Marriott. Mereka udah melakukan cleanliness standar tapi dengan standar yang cukup tinggi karena mereka juga punya bintang 5, mereka standarnya lebih bagus dan kita mau mencoba tuh Pak, mau nyamain dengan mereka. Tapi gimana caranya kita juga tetap affordable dan kayak terjangkau juga buat teman-teman owner semuanya. Dan kita bisa juga lihat bahwa sekarang itu flight masih berlangsung itu kalau saya nggak salah lihat sekitar 3 minggu lalu, flight yang masih ada dilakukan di Eropa, itu mereka harus mendesinfektan setiap pesawatnya. Jadi ini kan berhubungan juga dengan cleanliness preference dari mereka. Jadi nggak usah nunggu besok-besok, ternyata sekarang pun sudah ada yang melakukan hal seperti itu. Jadi ketika kita balik ke new normal, kita sudah siap dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak harus besok ketika mau normal kita baru belajar, itu kayak wasting time banget buat kita. Sedangkan kita sekarang punya waktu untuk memulai belajar. Kemudian kalau besok ternyata new normal ada pembaruan ini dan itu, kita cuma perlu adaptasi, nggak perlu ribet-ribet kayak mulai dari nol. Makanya kita di sini mulai belajar. Kemudian kita selanjutnya kalau ada hal-hal yang lain perlu diperbarui, kita cuma tinggal adaptasi aja Pak. Jadi kayak nggak kaget, nggak bingung, dan udah well prepared. Jadi selanjutnya itu saya mau kasih tunjuk ya Pak ya, kayak gimana sih sebenarnya sertifikasi yang kita buat. Ini aku udah ada contohnya Pak. Jadi sertifikasinya simple, kita mau kayak gini. Ada tulisan COVID Safe Cleanliness Standard. Jadi ini kasih tunjuk ke semua tamu yang ngecek properti kita bahwa kita sudah menerapkan COVID Safe Cleanliness Standard. Jadi kayak mereka yang punya high preference yang tinggi di cleanliness dan safety dan lain sebagainya, mereka akan lebih punya ekspektasi yang bagus atas kita daripada orang-orang yang nggak ngasih tunjuk apapun. Kita kalau sudah punya program bagus tapi nggak dikasih tunjuk ke orang-orang, ya buat apa? Makanya kita mau mencantumkan sertif ini ke listing kita. Jadi kayak mungkin di Villa Kyle kita bisa kasih sertifikasi ini kalau memang sudah berhasil melakukan cleanliness standar yang baru. Aku juga mau sedikit kasih tunjuk. Ini adalah checklist yang udah kita buat Pak. Aku mulai dari awal. Aku mau menjelaskan sedikit ya Pak ya, karena nanti akan dibantu sama Rian juga untuk nyebarin ini, dan nanti ini bisa dipelajari lebih dahulu Pak. Kayak ini misalnya adalah font desk. Jadi font desk itu harus seperti apa? Kita juga ini basic, tapi kita mau semuanya sadar bahwa hal ini itu penting. Kayak misalnya mereka harus dianggap sehat, terus mengetahui langkah-langkah pencegahan, kayak misalnya menghindari menyentuh area wajah, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Terus kayak kedua ini adalah mereka juga harus tahu nih tentang update coronavirus di Bali, di Indonesia, maupun mungkin di dunia seperti apa sih kondisinya. Dan juga kita mau mereka tahu tentang rumah sakit rujukan yang mungkin buat coronavirus atau rumah sakit terdekat lainnya. Kenapa begitu Pak? Karena kita balik lagi ke sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol teman-teman partner, tapi kamu yang datang kita nggak bisa kontrol seperti apa. Mungkin ketika mereka datang, mereka punya gejala-gejala yang mungkin mendekati coronavirus. Jadi kayak setiap onsite yang mungkin menemukan tamu seperti itu, mereka nggak perlu bingung, aduh ini harus gimana, kita harus kasih dia kemana. Kalau kita sudah tahu di mana rumah sakit rujukan, kita kasih tunjuk, kamu bisa ke rumah sakit ini, silahkan kamu cek dulu, biar kita make sure juga kamu juga aman, nanti aman juga buat kita. Itu sih Pak, kayak itu basic foundation yang
harus dilakukan. Terus aku juga mau move coba ke cleanliness standarnya ini. Jadi ini adalah checklist yang udah kita buat, Pak. Kita bisa cek di room maintenance atau housekeeping ini. Kita sudah membagi ke beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan bareng-bareng. Jadi ada tulisan date dan signature. Date ini adalah tanggalnya, signature itu siapa yang bersihin. Jadi kita tahu bahwa di tanggal ini, yang petugas membersihkan itu si ini. Jadi kita bisa monitor bahwa mereka mungkin kalau melakukan kesalahan, kita bisa tahu siapa yang salah. Terus sebelum proses cleaning kita ada kayak mempersiapkan desinfektan, kita bacanya kayak dari kiri terus ke kanan ya Pak ya. Mempersiapkan desinfektan, masker, ventilasi, mencuci tangan dan lain sebagainya. Terus keterangannya kayak kita harus menyiapkan lap untuk dapur, lap untuk keluarga dan bedroom, dan spons untuk kamar mandi. Oke, aku mau skip yang itu dulu Pak. Terus kita coba move ke living room. Ini langkah yang kiri ini adalah persiapan. Jadi kayak kita harus sebelum membersihkan itu siapin apa. Terus yang kanan ini adalah apa yang harus kita bersihkan. Jadi apa yang kita persiapkan, yang kanan adalah apa yang kita bersihkan. Kayak misalnya kita tulis nih gagang pintu, ada meja kursi, kipas, dan lain sebagainya. Kita sudah memilih hal-hal ini berdasarkan dari barang-barang benda padat yang sering disentuh tangan. Kita coba fokus di benda-benda padat yang sering disentuh dengan tangan, itu kita desinfektan secara berkala. Ini udah aku tulis checklistnya, tapi ini adalah checklist yang kita punya secara umum. Misalnya di properti kyle nggak ada pegangan tangga, ya udah itu berarti nggak bisa kita centang karena nggak ada. Tapi mungkin karena kita kurang tahu dan kita kurang menyeluruh, mungkin di kyle punya dudukan kursi yang ada armrestnya. Itu mungkin perlu tuh disinfektan, tapi belum ketulis di sini. Itu bisa banget dilakukan oleh mandiri, oleh para partner dan juga teman-teman staff. Jadi apa yang ada di sini adalah patokan secara umum, tapi teman-teman partner juga bisa nambahin sendiri seperti apanya. Ini salah satu checklist aja sih Pak. Kita akan bagikan ini juga dan biar bisa dipelajari sama teman-teman onsite staff dan juga partner owners itu sendiri. Kita di sini menggunakan disinfektan yang ramah bagi kita, ramah dalam hal apapun. Kayak nggak perlu beli, tapi kita bisa bikin sendiri. Dan ini juga saya udah nyari sumbernya itu dari LIPI, jadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dia sebenarnya sudah nge-share 20 bahan-bahan yang bisa kita buat untuk menjadi desinfektan. Tapi saya udah milih 5 Pak. Kenapa 5 ini aja? Karena ini yang paling mudah kita temuin. Kayak misalnya Biclean yang reguler atau lemon, atau Dettol pembersih, Proclean pemutih, Soclean pemutih. Ini aku udah tulis juga kandungannya dan juga gimana cara membikinnya. Kayak kita lihat Biclean yang reguler dan lemon itu adalah 20 ml dicampur dengan 1 liter air. 20 ml itu sama dengan 1 tutupnya Pak. Jadi 1 tutup itu dicampur dengan 1 liter air itu sudah jadi sebuah desinfektan. Dan kita highly recommend untuk nggak mencampur bahan kimia satu dengan bahan kimia yang lainnya. Jadi ini cuman kayak memang desinfektan dibuat dari Biclean atau dari pemutih dengan air aja. Jadi kayak nggak ada bahan kimia lain yang jadi satu. Karena kita, kalau aku nggak salah lihat juga, LIPI itu tidak menyarankan hal itu. Karena itu bisa berbahaya juga untuk kita. Ini mau kita lakukan, setelah ini adalah prosesnya adalah monitoring. Training. Training ini mau coba kita lakukan per Jumat. Jadi training ini sifatnya adalah kita mau mengasih tahu lebih lanjut tentang checklist itu dan videonya yang udah kita buat ke teman-teman onsite staff dan juga teman-teman owner. Aku stop share screen ya Pak ya. Ke teman-teman onsite staff dan juga teman-teman owner. Tapi ini kita ada hal yang harus kita sama-sama pahami, bahwa di sini teman-teman Bukit Vista punya sedikit legitimasi untuk misalnya ketika sudah masuk ke tahap monitoring. Ketika sudah di training, teman-teman sudah diajari, kita juga punya kewajiban sama-sama untuk mendukung hal ini berlangsung. Misalnya kita mau monitoring, ternyata kita anggap di monitoring yang pertama belum terlalu siap, mungkin teman-teman masih belum rapi gitu dalam melakukannya semua. Kayak misalnya kayak kasih contoh ketika saya mencoba kemarin adalah dengan salah satu properti, ketika masuk ke bathroom, ke restroom, ada slide door untuk shower. Itu kan gagangnya berarti otomatis sering disentuh kan Pak, permukaan padat yang sering disentuh tangan. Ada ibu juga, selamat sore. Jadi
itu permukaan yang sering disentuh tangan, tapi ternyata belum dibersihkan. Kalau kita menganggap itu belum belum menyeluruh melakukannya itu atau belum kita nggak menuntut sempurna sih Pak, tapi kayak ada patokan tertentu yang harus dibersihkan secara khusus. Kalau memang belum, kita akan kasih waktu lagi, misalnya, oke, ternyata kita lihat, kita kasih feedback ini Anda belum siap. Kita bisa lakukan monitoring lagi, tapi kamu kira-kira memerlukan adanya training lagi nggak? Atau perlu ada yang tanyain lagi nggak? Kita bisa memfasilitasi hal itu. Jadi kita fleksibel di sini, tapi kita juga sama-sama bertanggung jawab. Tanggung jawab ini datangnya dari staff, owner, dan juga tim Bukit Vista. Kita lebih ke monitoring dan training teman-teman owner dan partner, owner dan staff, nanti untuk gimana sih caranya tetap menjaga standar ini biar tetap bisa kita lakukan bersama-sama. Sejauh ini sih kita sudah punya 3 yang kita certified as itu, di mana mereka sangat well prepared juga. Ada 3 itu salah satunya dia 2 kali mengulang karena memang belum terlalu siap sih Pak dan Ibu. Jadi kita mau benar-benar mereka siap sampai kita benar-benar menyantumkan label sertifikasi itu di setiap listing juga. Kita juga berencana untuk menunjukkan program ini kayak mempromosikan ini, memarketkan ini melalui Facebook dan juga Instagram. Jadi untuk apa kita, kayak tadi aku bilang, untuk apa sih kita punya program tapi kalau nggak kita share, orang-orang nggak bakal tahu. Itu juga kita menjadi concern di situ juga. Jadi itu dia, saya mau kasih tahu bahwa CrossFit Safe Cleanliness Standard ini adalah suatu program yang kita buat bersama-sama di internal ini, tujuannya untuk partner. Ketika kita besok memulai new normal, kita sudah siap dengan hal-hal yang perlu kita lakukan. Gitu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan itu aja. Mungkin ada yang mau menyampaikan feedback dari ini, karena feedback ini sangat penting nih. Misalnya kemarin ada yang bertanya, Mas, kalau ini berarti kita harus bersihnya tiap hari dong misalnya. Jadi kita nggak harus tiap hari juga. Misalnya kita sudah punya perjanjian dalam seminggu, misalnya ada tamu menginap seminggu, kita bersihkan 3 kali. Ya udah, kita dalam 3 kali aja kita bersihkan dengan cleanliness standar yang baru ini. Kalau memang tamunya mau nambahin itu, nanti dia kena charge tersendiri. Jadi kayak adanya feedback ini membuat kita tahu kita masih kurang di apa atau kita masih perlu bertindak seperti apa. Monggo. Ya, mungkin Andre, terima kasih udah presentasinya. Jadi mungkin ada yang baru gabung juga, jadi mungkin kalau ada yang mau nanya mungkin dari Kak Daira sama Mbak Andriani, bisa apa sih misalnya untungnya dengan jalan program ini gitu. Jadi mungkin lebih kita tekankan lagi. Jadi untuk program ini kita memberikan batas waktu. Jadi startnya dari mulai jika misalnya dari kalian setuju untuk menjalankan program, jadi kita punya waktu 2 minggu untuk sampai proses sertifikasi gitu. Jadi dari dalam 2 minggu itu kita punya timeline-nya, kita punya waktunya. Jadi 5 hari untuk monitoring, 3 hari untuk training, habis itu proses audisi atau sertifikasinya 3 hari. Jadi nanti kita akan share juga beserta dokumennya, kanvanya, video trainingnya kita kasih juga. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat masing-masing. Terus yang penting dalam 2 minggu itu adalah proses untuk sertifikasinya gitu, termasuk dengan pengulangannya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain sekarang sebanyak-banyaknya lah, biar kalian jelas ini programnya gimana sih atau segala macam, ditanya aja. Oke, kalau mau nanya dihidupin mic-nya aja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, saya juga bersedia ditanyain apapun. Pak David. Saya coba dulu, belum coba, nggak tahu. Nanti kita waktu jalankan dulu baru kita bisa tanya, ya kan? Sekarang kan ya kan cuma ini rencana kan seperti kayak gini. Nah, nanti sambil jalan kan kita pasti ketemu apa yang susahnya di mana gini, ya kan? Dari sana baru kita mulai tanya lagi. Itu kalau sekarang ini, ya kan? Jadi kita tunggu program kalian lah dari Bukit Vista, caranya gimana untuk training atau gimana kan kita masih belum tahu. Oke.
Kalau misalnya kita start Jumat ini bisa, Pak? Maksudnya? Kita start Jumat ini programnya. bisa. Jadi dari Bisa, apa? sekarang lagi ini kan yang ada kerjaan. Ya, jadi Boleh kapan staffnya aja. bisa diinfo staffnya untuk standby lah hari Jumat. Jadi kita kasih video training atau segala macam gitu. Ya, video training sekarang gini. Soalnya kan banyak yang nggak ada tamu. Ya. Kalau nggak ada tamu, jadi staffnya kan kebanyakan kita udah ini kan dirumahkan lah istilahnya kan. Ya, betul. Ya, kan kosong gitu. Ya, jadi istilah kalau training ya kita yang lihat gitu loh. Jadi habis itu kita sampaikan nanti ke apa. Soalnya sekarang kadang-kadang villanya nggak ada orang kan, gitu kan. Ya. Jadi waktu ada tamu, misalnya lusa ada tamu misalnya, ya kita baru mulai bersihkan gitu. Kan hari biasa ya cuma cuci kolam gitu aja, ya ngepel dikit ini aja. Ya biasa gitu. Oke. Ya kita begitu tamu udah take out, kita kan udah bersih, ya ganti semua yang perlu diganti, ya. Jadi seperti spray misalnya kita juga nggak gitu pasang. Tunggu sampai ada tamu baru, kita baru pasang yang baru. Itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih udah informasinya gitu. Jadi benar sih, jadi sekarang kan mungkin banyak yang dirumahkan. Jadi mungkin bagaimana info dari owner ke staffnya. Jadi bahwa kita akan ada program seperti ini nanti untuk tamu ke depannya. Nanti jadi mumpung masih belum ada tamu juga, jadi sini kan bisa berguna untuk staffnya itu trainingnya mereka tuh nanti pas ada tamu biar mereka udah siap gitu. Jadi udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitulah, anggap. Jadi mungkin untuk ininya sekarang nih trainingnya mungkin kita bisa kayak simulasi lah sama staffnya dulu. Nanti waktu audisinya mungkin 1 hari itu kita bisa coba setup, walaupun nggak pakai spray, mungkin disimulasikan ada spraynya seperti apa nanti biar nggak masan juga nanti ya. Jadi mungkin peragaannya bener nggak, bersihnya apa aja bener, pakai campuran larutannya bener nggak gitu untuk buat disinfektan kayak gitu. Ya kalau bisa itu data-data yang tadi itu kan cuma share sekedar gitu ya. Apa semua kasih kita dulu. Ya, kita jadi share materialnya. Kita dulu, gitu. Ya, kalau bisa hari ini ya udah melalui WhatsApp ya kirim ke saya apa supaya kita lihat mintanya apa gitu loh. Kita lihat dulu. Kebutuhannya apa aja. Ada barang yang harus kan dulu. Itu aja. Oke, mungkin terima kasih Pak David, dari Kak Ira ada pertanyaan. Halo? Mic-nya hidupkan, mic-nya. Bisa di turn off, turn on. Ada gambar mic di ininya nggak? Ditekan aja gambar mic-nya biar hidup, biar bisa ngomong. Diketuk layar HP-nya, bisa ditekan dulu sekali. Ditekan sekali HP-nya. Coba ditekan layar HP-nya terus nanti keluar kayak gambaran mic. Dipencet gambaran mic-nya biar hidup. Ada nggak? Oh iya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Baru sorry. Apanya? Kalau misalnya kita nerima tamu ini kan juga namanya aja jaga jarak, jaga kesehatan, itu harus safety. Dan berarti handuk, spray itu tiap tamu harus punya satu dan dibuang gitu apa gimana? Kan itu udah kan rugi nanti kalau misalnya dibuang. Ya, jadi untuk handuk dan spray mungkin jadi kan kita di sini untuk melakukan tindak pencegahan gitu. Jadi untuk barang-barang yang pegang tamu itu yang sering kayak handle pintu segala macam, kalau dia ada check out itu make sure udah dibersihkan. Jadi untuk tamu yang baru tuh dia merasa lebih aman gitu kan. Nah, untuk spray sama handuk
Kalau Spray sama untuk handuk. spray Kalau sama handuk handuk, itu gimana? Kalau kalau handle ah, misalnya pintu itu kan bisa hmm, disertifikasikan. hmm, Terus ini kalau handuk, spray ah. yang kayak kayak gitu tuh gimana? Nah, kalau handuk sama spray, kalau misalnya memang jadi untuk tamu baru tuh memang harus dicuci aja sebenarnya. Kalau dicuci itu sebenarnya untuk virus itu akan hilang dia. Sama kayak contohnya cuci tangan gitu. Walaupun kita megang handle, maksudnya tamu yang udah COVID kita pegang handle. Tapi habis itu kita cuci tangan kan, bersih gitu, pakai sabun gitu. Itu biasanya virus mati di larutan itu kan, di larutan pembersih itu. Jadi selama spray itu nggak dipakai lagi untuk tamu yang baru masih aman. Jadi yang Ya, penting langsung dicuci dengan ya ini laundrynya gitu. mm-mm. Gimana untuk ada lagi pertanyaan? Baru itu Nggak aja perlu sih dibuang, terpikirkan. Bu. Iya. Ya Kalau itu udah saya nanya makanya Heeh. soalnya kan ada beberapa yang saya lihat kalau saya keluar itu ini saya ke salon misalnya ini Heeh. handuknya satu aja udah saya buang ini per orang customer satu aja ini. Oh, Berarti kalau hotel harus gitu apa eh, enggak gitu loh makanya saya eh, itu aja sih dulu tapi Enggak. untuk selanjutnya Mm-mm. belum tahu lagi ya. nanti kalau ada gimana baru saya tanyain. Ya, mungkin itu dari informasinya juga sih kita harus benar-benar nyari informasi yang tepat kan gitu. Jadi nggak untuk virus itu sebenarnya walaupun dibuang itu kan artinya masih di sana kalau nggak dicuci kan gitu. Walaupun dibuang nanti dia akan nyebarnya masih di sana juga. Jadi kalau dicuci itu seharusnya udah hilang karena dengan proses yang bagus. Apalagi ada pengeringan gitu segala macam kan panas. Jadi pasti aman sih gitu. Tuh, kalau Jadi boleh tidak nanya ada. kalau misalnya hari Jumat ini ada staff deh? Kalau hari Jumat bisa dikondisikan House- kalau mau. Housekeeping. Jadi Nanti untuk training di sih. meeting bisa. Heeh. Nanti kan Bisa tak kasih dikondisikan. materialnya. Oke, oke. Siap. Terus dari eh beli Danu, ada pertanyaan dari Kencana. Beli Danu. Hidupin mic-nya, hidupin. Mana beli Danu? Oke, nah kalau misalnya minta pertanyaan dari feedbacknya, kita kan soalnya mau fokus sama property owner yang memang pengen menjalankan program ini gitu. Jadi kita mau fokusin. Jadi soalnya kalau sekarang kita sih pengennya semua partner kita tuh menjalankan program ini gitu. Karena ini kembali lagi ke mereka, keuntungannya buat mereka ke depannya karena memang fokus tamu itu seperti yang kita dapat juga pertanyaan-pertanyaan dari tamu yang mau booking itu dia lebih nanya kebersihan gitu. Gimana apa kebersihannya masih sama nggak kayak dulu apa ada standar baru atau segala macam karena situasi Covid ini gitu. Nah, jadi kita mau fokus partner yang benar-benar mau jalanin program ini sampai sertifikasi gitu. Jadi kalau memang ada beberapa partner yang aduh ribet banget segala macam. Jadi kita nggak maksain juga gitu. Jadi tapi itu kembali lagi ke mereka nanti ke depannya properti mereka itu akan kalah langkah dibandingkan properti yang udah mendapatkan sertifikasi kayak seperti itu. Karena ini kan untuk advertising, untuk di marketing kita lebih enak kalau kita menjual properti yang aman, bahwa properti ini udah standar kebersihannya bagus, udah aman walaupun ada contohnya seperti rumah sakit gitu. Kalau walaupun mereka sudah pernah ada orang Covid, pasti kenapa orang masih mau ke sana gitu kan. Padahal mereka udah tahu sebelumnya ini rujukan rumah sakit untuk Covid gitu. Nah, sama seperti misalnya kayak di properti gitu. Walaupun pernah ada tamu yang positif Covid di sana gitu. Walaupun kita memakai tamunya di sana positif, gimana ya bahasanya kalau selama kita menggunakan prosedur yang bagus, prosedur yang sudah direkomendasikan apalagi dari WHO, itu tamu akan tetap merasa aman dan nyaman nginap di properti itu gitu. Karena prosedur yang kita lakukan itu udah benar gitu. Nah, sama kebanyakan juga ada property owner yang nanya gitu. Nah, dari kita kan udah menyiapkan nih COVID safe segala macam. Nah, kalau dari tamunya gimana? Apakah Bukit Vista menanyakan tamunya sehat nggak kayak gitu waktu mereka mau check-in gitu. Nah, biasanya kita juga nanyain ke tamunya gitu. Tamunya udah di Bali berapa lama gitu. Kondisinya gimana segala macam. Jadi kita juga pasti tanyain dari sisi tamunya juga gitu. Kalau memang mereka ada merasa
kayak sedikit pusing atau sakit kepala, kita juga ngasih rekomendasi rumah sakit misalnya yang mungkin kamu bisa cek di sini untuk lebih baiknya gitu sebelum check in gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Nah, kadang kan bisa juga kalau walaupun tamunya bawa sertifikat dia sehat, dia nginap di sana dan kenanya di sana waktu dia keliling kan bisa juga gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang agak susah untuk memonitoring penyebaran, tapi kita bisa melakukan hal-hal pencegahan gitu. Seperti itu. Jadi meminimalisir lah gitu untuk masalah ini kayak gitu. Itu jadi mungkin saya mau nanya dari Pak David sama Kadek, dari Pak David gimana, apakah bersedia untuk menjalankan program ini? Jadi kita mau masukkan di database juga. Ya, saya sih bersedia. Uh-uh. Ya, tadi ngomong mengenai tamu ya untuk kita merasa aman gitu ya. Sebenarnya sekarang saya selain masalah ini tamu yang datang ya. Ya. Sebenarnya kemarin saya juga kena masalah di tamu. Soal tamunya pakai villa saya untuk buka party kemarin. Kan di tempat saya aturannya kan cuma 4 orang. Ya. Kemarin mereka datangin satu kelompok orang bule semua, jadi party di tempat saya. Oh, ada grup. Jadi saya jadi kena tegur sama pecalang. Oke. Gitu loh. Ya, jadi saya rasa ini juga tugasnya Bukit Vista ya untuk monitoring bilangin tamu, sama tamu. Soalnya sekarang masih lagi COVID-19, ini orang sangat sensitif. Jadi meminta mereka juga untuk keluar ke lingkungan untuk harus pakai masker, jangan bandel, gitu. Karena kalau gitu dia misalnya ribut sama pecalang. Ya mungkin dari kemarin saya tanya ke pihak Bukit Vista, ya Bukit Vista ya gampang bilang biar pecalang yang urus. Ya benar. Setelah itu pecalang akan ke kita. Nanti villa kita yang akan ditutup sama mereka. Jadi kita yang jadi susah. Benar kan? Benar. Memang ya biar pecalang yang ngomong sama mereka, benar. Tetapi setelah itu pecalang akan cari kita. Kita kan owner, kita yang datangkan tamunya ke tempat kita. Iya kan? Ya. Oke, jadi saya kena warning dari pecalang gara-gara ini nggak info ke tamu bahwa sekarang nggak boleh party gitu. Dan mereka yang melanggar gitu loh. Oke, mungkin ini saya rasa ini harusnya Bukit Vista yang harus ke info ke tamu sebelum tamu yang datang ke tempat kita. Gitu. Jadi untuk sekarang sih mungkin saya ada solusi cepatnya. Jadi untuk Villa Kyle kita akan buatin untuk semua properti juga kita akan buatin untuk house rule-nya. House rule yang nanti akan kita bagikan ke tamu juga dan akan ada di villa berupa seperti perinan lah gitu. Jadi bahwa nggak boleh ada party. Jadi kalau misalnya memang ada tamu mau menginap atau ada tamu, jadi mereka harus info kita berapa jumlahnya segala macam, kebutuhannya apa, apakah cuman visit atau party atau segala macam. Jadi kita kalau memang mereka party ya kita bisa bilang nggak bisa gitu. Kalau memang mereka masih melanggar ya terpaksa kita harus report Airbnb juga dan kita mungkin bisa cancel reservasinya gitu, atau mereka kita suruh check out tapi no refund kayak gitu. Jadi karena mereka udah di luar aturan yang kita buat kan gitu. Karena kan kita juga bakal ada aturan sebenarnya di Airbnb juga kita ada aturan-aturannya apa aja yang boleh dilakukan sama enggak gitu. Jadi kayak no smoking di kamar segala macam gitu. Kalau memang mereka di luar aturan itu kita bisa report Airbnb juga. Dan nanti Airbnb yang akan memberikan saksi seperti itu berupa mereka harus check out lah segala macam. Nanti untuk follow up-nya kasusnya itu jadi kita akan buatin house rule sekarang. Nanti kita taruh di Villa Kyle juga. Nanti untuk tamu yang akan menginap, nanti mereka kita infokan untuk membaca house rule-nya itu gitu. Apa aja yang boleh dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan dan gitu. Seperti yang mereka harus lakukan kalau mereka mau keluar, mereka harus pakai masker. Kalau mereka nggak pakai masker, mereka akan dapat sanksi apa dari sana kayak gitu. Jadi ini kita juga bisa bilang juga bahwa mereka harus respect juga sama kita sebagai property owner dan property manajemen gitu. Jadi kalau mereka mau patuh sama rule-nya kita, mereka bisa nginap gitu. Kalau mereka memang nggak mau daripada kita dapat masalah, mendingan kita nggak terima tamu seperti itu. Ya walaupun kita dapat uang 800.000, 1 juta, tapi kita harus bermasalah panjang, lebih baik kita nggak usah kan gitu. Jadi kita akan lebih tekankan lagi ke depannya untuk tamu yang akan datang itu dengan satu house rule yang akan kita buat untuk properti yang akan ditaruh di sana juga. Jadi
karena kita sudah memberikan info itu, kalau mereka bilang nggak ada info, jadi akan salah gitu. Karena kita udah pasti akan chat mereka untuk baca infonya itu segala macam. Jadi kita ada barang bukti juga bahwa sebenarnya itu kita udah info. Tapi tamunya kalau memang bantel ya tergantung kebijakan owner, apakah mau disuruh dia keluar apa gimana. Kebijakan dari owner juga. Jadi kita bisa diskusi gimana nih Pak, kayaknya tamunya udah nggak bagus nih, apa kita suruh check out aja Pak ya gitu. Jadi kita nanti bisa diskusi di sana kayak gitu. Gimana Pak David? Ya sementara ya gitu. Soalnya saya sering lihat ini komplain akhirnya ya juga nggak ada balasan sama sekali gitu loh. Makanya saya juga ini apakah ini Airbnb mereka sayang sama tamu atau nggak berani sama tamu atau gimana, ya kan kadang-kadang ya memang kita sebagai ini kita harus respect sama tamu, ya tetapi ya kita kan namanya seperti saya bisa tegur langsung, tetapi misalnya saya mau usir tamu kan saya harus lewat Airbnb dulu, ya kan. Jadi kalau enggak nanti mereka komplain ke sana nggak mau bayar atau gimana kan kita jadi juga rugi, ya kan. Ya, jadi makanya jadi dari pihak Bukit Vista atau Airbnb apakah kalian bisa tegas gitu loh. Seperti saya sering dia rusak properti saya minta refund, minta dia ganti rugi, sampai sekarang saya nggak pernah dapat ganti ruginya. Kalau sudah report ke Airbnb, udah setengah tahun tetap tidak ada feedback. Ya kan? Udah report banyak case. Saya punya villa sering dirusak barangnya gitu. Jadi gimana gitu loh? Apakah kalian bisa tegas? Jangan kita yang ini tegas ya, kita punya ini sertifikat apa segala macam. Tetapi dari sana mereka kalau langgar, kita yang rugi dan kita nggak bisa dapat apa-apa. Kita mau ribut apa? Iya betul. Benar kan? Betul Pak. Iya kan? Oke, penting apalagi sekarang masukannya bagus. Mereka kalau ribut sama pecalang, jadi yang rugi kan kita. Kita kan pikirnya kan jangka panjang. Mereka kan cuma stay 1-2 hari. Kalau ribut sini nggak enak, saya pindah dah. Dia pindah ke tempat lain, tapi kita yang harus urus masalah yang lainnya gitu loh. Betul. Ya kan? Oke, mungkin dari masukan dari Pak David juga bagus. Jadi untuk improvement kita ke depannya juga, karena di sini kan juga kita sekarang nih timnya sekarang kita ada tim baru. Jadi yang memang yang sekarang handle, jadi kita usahakan memang benar-benar yang bisa follow up masalahnya gitu, dan nggak sampai berlarut-larut panjang juga. Jadi kita juga akan berusaha improvement ke depannya. Jadi masukan Pak David sangat membantu. Nanti saya akan bisa diskusikan di meeting juga sama teman-teman dari tim reservasi sama tim host. Jadi untuk ke depannya agar untuk case segala macam agar lebih follow up-nya lebih bagus lah, lebih detail gitu. Jadi kalau memang ini ada masalah pecah segala macam ya harus dapat uangnya gitu, atau segala macam dari Airbnb atau segala macam. Oke, makasih banyak Pak David untuk masukannya. Terima kasih juga. Oke, dari Kak Ira gimana untuk programnya, bersedia nggak jalankan? Oke, bersedia. Dari Blidanu, dari Kencana. Halo? Kayak belum ada respon nih. Oke deh. Nanti kalau boleh balik ke Rian. Balik ke Andre. Oke, aku sudah sih Mbak Kade tadi aku mau sampaikan itu aja. Dan besok Jumat itu sebenarnya kita masih training Pak dan Mbak. Jadi belum sampai kita harus nggak harus melakukan langsung, nggak apa-apa. Jadi kita mau kasih detail lagi lebih lanjut tentang gimana caranya dan bagaimana kita lebih concern. Jadi untuk training yang Jumat itu saya rasa mungkin nggak terlalu ribet gitu Pak, jadi cuma simple gitu. Aku mau sekali terakhir ini ya salah pencet lagi, mau kasih tunjuk seperti apa sih training yang udah monitoring yang udah kami lakukan. Jadi ini Pak, bisa kelihatan ya Pak ya sama Mbak ya. Jadi ini saya sudah lakukan sama villa yang lain. Jadi kita modelnya dari WhatsApp call. Kita setelah sudah training, ini baru monitoring audisi itu. Jadi kita ngelihat gimana teman-teman itu melakukannya, kita cek, kita cek, tapi kita mau membiarkan mereka melakukan lebih dahulu, biar kita make sure bahwa mereka ingat enggak sih, mereka paham enggak sih, mereka bisa enggak sih melakukan sesuai dengan flow-nya. Jadi ini apa yang
sudah saya lakukan dari video call, saya ngecekin gitu, jadi kayak jadi kita benar-benar bisa melihat apakah mereka itu sanggup melakukannya atau tidak. Gitu Pak David dan Mbak Ira, saya terima kasih sekali sudah disempatkan waktunya untuk gabung di sini, dan Pak David tadi makasih feedbacknya buat PV, mungkin kita bisa lebih tegas lagi gimana nanganin case-case selanjutnya. Gitu aja sih Pak dari saya. Terima kasih ya Pak ya dan Mbak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya.